Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di seri pengantar filsafat dan hari ini kita pengen ngebahas filsafatnya Pitagoras. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas filsafatnya Heraklitus dan ya, kita pengen sedikit mengkaji antara angka, harmoni dan kehidupan. Yang mana itu ya, kita pakai perspektifnya Pitagoras ya. Lagi dan lagi, saya pengen ngajak teman-teman untuk membayangkan suatu asumsi dan disclaimer dulu, saya lagi di ruangan yang kurang proper untuk eh, bermonolog dan semoga suara saya ini masih bisa terdengar cukup jelas ya teman-teman. Jadi back to the topic, saya pengen mengajak teman-teman untuk membayangkan, gitu. Apakah kita pernah berpikir bahwa seluruh alam semesta ini, bintang, musik, bahkan kehidupan kita sehari-hari itu dapat dipahami lewat angka. Nah, Pitagoras yang mana beliau ini pernah mengatakan suatu argumen yang menarik, yaitu segalanya adalah angka. Argumen Pitagoras tadi itu terdengar sederhana, tapi juga mengajak kita untuk berpikir apakah benar kita hidup itu hanya didasari oleh angka-angka. Bahwa di balik kerumitan dunia ada pola matematis dan harmoni yang mengikat semuanya, yang mana misalnya kita mencoba melihat keterhubungan antara logika, etika, spiritualitas, bahkan ya gaya hidup sehari-hari. Dan ya, filsafatnya Pitagoras ini harus kita pahami bahwa dia bukan hanya soal teori mas segitiga yang kita pelajari ya di sekolah-sekolah ya, teman-teman pasti paham. Dan lebih dari itu, Pitagoras ini juga mengajak kita untuk memahami bagaimana cara hidup. Jadi mengajarkan bagaimana manusia itu bisa mencapai harmoni dengan alam semesta dan tidak sekedar angka-angka saja ya teman-teman. Jadi kita perlu membahas dan saya juga sudah merangkum beberapa filsafatnya Pitagoras. Jadi yang pertama kita harus mengkajinya secara perlahan ya. Pertama-tama itu Pitagoras percaya pada dua hal utama. Misalnya angka sebagai dasar dari realitas dan jiwa manusia sebagai sesuatu yang abadi. Nah, kita harus memecah itu lagi ya teman-teman. Kita harus memecahnya supaya kita bisa memahami bagaimana sih titik tolak pemikirannya Pitagoras. Yang pertama, kita mungkin mengenal yang namanya metempsikosis, yaitu berkaitan dengan jiwa yang abadi. Pitagoras berpendapat kalau jiwa manusia itu tidak mati, tetapi berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Jadi dari manusia bisa ke hewan atau sebaliknya. Dan karena hal itu, Pitagoras juga menekankan pentingnya etika hidup, termasuk vegetarianisme. Ya, mungkin kalau Pitagoras hidup hari ini ya dia bakal jadi aktivis vegan ya teman-teman. Dan hal itu dilakukannya bukan tanpa dasar ya teman-teman. Jadi hal yang dilakukan oleh Pitagoras itu merupakan bentuk penghormatan terhadap berbagai kehidupan yang ada di dunia dan pada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, di alam semesta ini. Dan jika kita bayangkan ya, apabila hewan yang kita makan hari ini ternyata dihuni oleh jiwa seorang sahabat kita yang sudah lama meninggal misalnya, ya itu ya agak serem ya sebenarnya kalau dibayangkan demikian. Dan Pitagoras itu pernah mengalami satu kejadian di mana Pitagoras itu pernah menghentikan seseorang yang mana orang itu pengen memukul anjing dan Pitagoras itu berpendapat dan merasa kalau anjing yang hendak dipukul oleh orang itu tuh adalah uh, seseorang yang ia kenal gitu. Jadi kayak anjing itu tuh sudah bukan lagi apa ya namanya kalau kita persingkat itu anjing itu berjiwa seseorang yang dikenal oleh Pitagoras, seorang teman Pitagoras yang mana Pitagoras merasa kenal dengan suara tangisan dari anjing itu. Kemudian kita beranjak sedikit, yang mana seperti yang sudah kita singgung di awal, kalau Pitagoras itu pernah berpendapat yang mana angka itu sebagai dasar dari realitas. Nah, menurut saya itu hal yang menarik ya teman-teman. Yang mana Pitagoras itu mengajarkan bahwa alam semesta itu terikat dengan harmoni angka.
Misalnya angka 1 itu melambangkan kesatuan, angka 2 itu melambangkan dualitas, misalnya laki-laki dan perempuan, terang dan gelap. Terus angka 3 itu merupakan harmoni karena punya awal, tengah, dan akhir. Kemudian angka 10 itu dianggap sebagai angka yang paling sempurna karena direpresentasikan dalam tetrakids ya, yaitu susunan segitiga dari 10 titik. Dan bagi kita gitu kan, kita perlu melihat ini bukan sebagai suatu mistisisme ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lebih jauh lagi ya, hidup kita itu banyak juga kok berkaitan dengan angka-angka, berkaitan dengan musik, arsitektur, hingga pola alam semesta yang semuanya tersusun dengan dasar harmoni yang sifatnya matematis. Jadi ya harmonisnya dunia ini bagi Pitagoras semuanya sifatnya matematis. Seperti yang telah kita lihat, kan? Matematika, cara hidup ya, tentang tadi itu yang jiwa, maka Pitagoras itu seakan menggambarkan bahwa ada namanya harmony of despair atau harmoni semesta, musik semesta ya, semacam itu, yang mana Pitagoras itu menemukan bahwa musik yang indah itu terbentuk dari rasio matematis yang sangat sederhana, misalnya 2:1 untuk oktav, 3:2 untuk quint, 4:3 itu untuk quart, dan Pitagoras juga berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan planet yang bergerak yang ada di langit-langit itu ya bergeraknya sesuai dengan harmoni, yang mana itu akan menghasilkan musik kosmik ataupun harmony of despair yang sebenarnya memang tidak bisa tidak terdengar oleh telinga manusia gitu. Tetapi harmoni itu, musik kosmik itu nyata gitu kan di dalam keteraturan alam semesta ini. Lalu jika kita telah sedikit melihat bagaimana alam semesta ini bekerja gitu kan. Nah, kita perlu memahami bahwa terdapat yang namanya suatu tendensi kita untuk memahami dan memaknai filsafat Pitagoras, khususnya dalam relevansi hari ini ya. Jadi saya memiliki beberapa rangkuman untuk kita memahami filsafatnya Pitagoras menggunakan perspektif hari ini. Yang pertama, Pitagoras mengajarkan bahwa hidup itu bukanlah kebetulan, tetapi memiliki keteraturan yang bisa kita pahami. Dan di dalam sains modern, hal ini tampak pada hukum fisika, struktur DNA, atau pola spiral galaksi yang mengikuti rasio matematika. Kedua, Pitagoras juga memberi pesan yang sifatnya etika ya, berbasis etika, yang mana semua kehidupan itu saling terhubung. Jadi saat kita merusak alam semesta, ya itu sama saja kita sedang merusak harmoni yang menopang jiwa kita sendiri. Dan kita juga bisa memahami itu merupakan suatu kesadaran ekologis yang dapat menjaga keseimbangan bumi, teman-teman. Terus yang ketiga, Pythagoras juga mengingatkan bahwa keindahan adalah harmoni angka. Misalnya dari arsitektur klasik hingga desain modern, dari simfoni Mozart hingga musik digital yang basisnya techno, remix dan sebagainya. Ya, itu semua tunduk pada hukum yang pernah ditemukan oleh Pythagoras dan berkaitan dengan angka-angka. Ya, kita bisa membayangkan ya kan. Jika kita melihat dunia dengan perspektif ataupun POV-nya Pythagoras, bunga, nada, bintang, itu merupakan bagian dari simfoni ataupun orkestra besar di alam semesta. Dan kita itu bukan sekedar penonton ya. Kita juga pemain dalam orkestra itu. Dan harmoni itu bukan sekedar teori, tetapi juga tujuan hidup yang harus diwujudkan oleh setiap orang ya, setiap manusia. Karena mereka terlibat, teman-teman. Terlibat di alam semesta. Dan kita perlu membayangkannya. Membayangkan langit malam, bintang-bintang, yang mana semua itu berkilau ya kan di dalam keteraturan yang sempurna. Setiap cahaya kecil, planet, gerakan, dan hal-hal yang ada itu seakan mengikuti irama yang tidak terdengar ya, seperti yang sudah kita senggol di awal, yang mana Pitagoras itu menyebutnya sebagai ya musik semesta. Dan hari ini kita perlu menghela nafas untuk memahami hal-hal tersebut. Pitagoras pernah mengatakan bahwa segalanya adalah angka dan mungkin terdengar sederhana. Dan termasuk di dalam tubuh kita ya.
irama detak jantung, langkah kaki saat berjalan, pergantian siang dan malam. Ya semuanya itu mengikuti hitungan. Dan seperti nada musik yang bisa kita bilang enak didengar, indah, yaitu bisa sampai enak dan terdengar friendly di telinga kita ya karena ada perbandingan, ada jarak, ada jeda, dan hidup kita itu juga bisa menjadi indah selama ada perbandingan tadi, ada jarak, dan itu bisa menimbulkan yang namanya keseimbangan. Sehingga dengan hal-hal tadi ya, kita akan menciptakan harmoni yang lebih jauh lagi. Jika kita melupakan keteraturan, kita hanya mengandalkan hal-hal yang sifatnya di luar dari harmoni kosmik tadi, ya nada hidup kita ya hanyalah kekacauan dan kita tidak tahu akan menempuh ke arah mana hidup kita nantinya. Bagi Pitagoras, jiwa manusia itu tidak mati, hanya berpindah-pindah aja. Jadi misalnya seseorang itu jiwanya pindah ke hewan, ataupun hewan itu jiwanya pindah, ya berganti-gantian lah seperti itu. Jadi keyakinan ini yang membuat pada akhirnya dia bisa dibilang mewadahi gerak-gerakan vegan dan dia melihat kalau binatang, bintang, tumbuhan itu bukan sesuatu yang lain dari manusia. Dia merupakan bagian dari alam semesta sehingga kita itu tidak bisa melakukan aktivitas yang semena-mena, teman-teman. Dan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, ya kita juga sering lupa ya. Ya manusia mah kebanyakan hilaf, heran juga. Kalau sebenarnya simfoni besar ini, bagian dari kosmik yang raksasa ini gitu kan, ya kita sering sekali mengejar angka-angka. Mengejar, oh siapa sih yang paling banyak, siapa sih yang paling tinggi, angkanya siapa sih yang paling, ya basis-basis kuantitas pada umumnya. Yang mana kita melupakan kalau di dalam basis-basis kuantitas itu tidak hanya berkutat di banyak-banyakan ya, tapi juga ada faktor keseimbangan yang mempengaruhi misalnya faktor lain yang sifatnya kualitatif, misalnya tentang kesehatan dan ketenangan batin. Nah, hal-hal semacam ini gitu kan, menyiratkan bahwa harmoni-harmoni tadi itu bukan sekedar milik hal-hal yang ada di langit-langit tadi seperti bintang dan sebagainya. Tapi juga manusia memiliki harmoni-harmoni tersebut selama manusia itu bisa menyadari kalau hidup ini bukan sekedar angka untuk kejaran siapa paling banyak, siapa yang paling tinggi angkanya ya. Tapi bagaimana manusia itu bisa menyeimbangkan berbagai angka-angka yang muncul dalam hidupnya sehingga harmoni tadi itu bisa lebih bermakna, lebih menunjukkan arah. Dan kita perlu merefleksikan lagi kalau Pitagoras ini mengajak manusia itu ke arah yang bisa dibilang lebih kalem ya hidupnya, lebih chill. Dan kita perlu menanyakan 3 hal yang sudah saya rangkum untuk diri kita sendiri. Yang pertama, apakah ritme hidup kita ini sudah selaras atau justru kacau? Yang kedua, apakah kita itu memberi ruang bagi keheningan atau hanya dipenuhi oleh kebisingan? Dan yang terakhir, apakah kita hidup untuk harmoni atau justru menambah kekacauan yang ada di dunia ini? Dan seperti musik, seperti hal-hal yang kita ketahui, ritme-ritme nada-nada, ya hal-hal tersebut bisa menjadi indah karena adanya jeda, adanya keheningan. Dan dengan demikian, hidup kita juga butuh hal-hal tersebut. Hidup kita butuh ruang untuk diam, agar hidup kita itu menampilkan keindahannya secara lebih natural, secara lebih santai. Jadi Pitagoras ini bukan sekedar angka saja, bukan sekedar teorema. Lebih daripada itu. Nah, jika kita ingin memahami bagaimana teorema segitiga, teorema Pitagoras ya kita juga membutuhkan yang namanya jeda. Jeda setelah kita melihat persoalan-persoalan yang disajikan oleh teorema tersebut. Kita perlu berdiam diri, kita perlu berpikir dalam ketenangan. Jadi kita bukan hanya sekedar mengutamakan yang namanya gerasak gerusuk ya, tindakan yang serba cepat harus segera menghasilkan konklusi, tidak. Tetapi Pitagoras itu mengajarkan kalau kita itu juga butuh yang namanya chill gitu, santai, dan Pitagoras itu mengajak kita sama seperti filsuf-filsuf lainnya supaya kita memaknai kehidupan itu sebagaimana mestinya. Dan ya,
di tengah-tengah iklim kapitalisme, di tengah iklim yang sangat-sangat dinamis ini, ya kita menemukan berbagai macam masalah-masalah yang seharusnya itu bisa kok diatasin kalau kita pengen ataupun mau untuk mengambil jeda. Tetapi tidak semua orang itu memahami bagaimana tata cara mengambil jeda yang baik, bagaimana tata cara mengambil langkah yang tepat untuk beristirahat. Dan gak jarang juga banyak orang yang menganggap ruang-ruang kosong untuk berdiam diri, untuk membiarkan segalanya itu terlihat lebih indah tuh jarang gitu, jarang disediakan. Sehingga pada akhirnya manusia cenderung jatuh kepada kuantifikasi yang sifatnya hanya meningkatkan kuantitas terus-menerus dan terus-menerus. Padahal di dalam peningkatan kuantifikasi tadi itu memiliki hubungan-hubungan sehingga kita bisa membedakan kuantifikasi awal dan kuantifikasi setelahnya. Dan tanpa adanya hal demikian ya hidup kita akan jatuh pada titik-titik tertentu saja yang erat dengan kekacauan, yang erat dengan kecemasan. Dan ya, pada akhirnya Pitagoras walaupun menganalisis hidup ini sebagai angka-angka, didasari oleh angka-angka, tetapi angka-angka tersebut bukan jadi patokan kita untuk mengejar angka tersebut. Bukan bagian banyak-banyakan ya, tetapi lebih ke bagaimana kita memaknai hidup dengan cara yang lebih sederhana dan santai.